teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kembali di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amri Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dea Kanusa Salsabila, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai strategi pemasaran pendidikan untuk membangun loyalitas pelanggan yang bersumber dari buku Manajemen Pendidikan, karya Suhelayanti dan kawan-kawan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan simak video ini ya. Happy watching! Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai pemasaran dan pendidikan. Jadi, pendidikan itu merupakan proses pengembangan kapasitas, gagasan, dan perilaku manusia yang bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan, bakat, dan kepribadian yang nantinya membentuk suatu kompetensi. Yonos berpendapat bahwa tujuan diadakannya pemasaran pendidikan ialah agar dapat memaksimalkan efek dari proses pendidikan dan menyelaraskan kepentingan individu dengan kolektif. Dalam konteks perubahan signifikan yang terjadi di perguruan tinggi, setiap universitas bersaing untuk meningkatkan sumber daya intelektual dan mahasiswanya, di mana kedua hal tersebut menjadi kekuatan penting dalam hal peningkatan mereka. Di perguruan tinggi, semua staf pengajar dan administrasi merupakan hal signifikan dalam memberikan pelayanan yang menarik dan memuaskan bagi mahasiswa. Tidak hanya itu, prasarana atau fasilitas fisik yang ada di perguruan tinggi juga dapat memberikan kesan pertama bagi calon mahasiswa mengenai lingkungan sekitar di institusi tersebut. Adanya fasilitas fisik ini digunakan untuk mendukung proses pengajaran seperti dengan teknologi yang digunakan, ketersediaan ruang kelasnya, dan lain-lain. Selanjutnya, pemasaran pendidikan secara konseptual. Jadi, pemasaran pendidikan ini ditafsirkan sebagai pemasaran komunikasi yang memeriksa proses potensi mahasiswa dan menunjukkan keberhasilan pendidikan di universitas, di mana setiap mahasiswa dianggap sebagai klien produk pendidikan. Istilah pemasaran pendidikan ini dapat ditandai dengan peluncuran beberapa publikasi seperti cara mempromosikan kampus yang didasarkan pada model pemasaran. Stachowski menginventarisir manfaat pemasaran pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian visi lembaga yang lebih baik, misalnya dengan peningkatan kepuasan karyawan dan mahasiswanya. Yang kedua, kemampuan untuk menarik lebih banyak sumber daya, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi tindakan pemasaran. Terdapat langkah-langkah yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran untuk diterapkan di perguruan tinggi. Yang pertama itu identifikasi pasar. Jadi dilakukan identifikasi dan analisis pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar dengan tujuan memahami kepentingan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Jadi pasar dipilih berdasarkan karakteristik, tata letak, serta tingkah laku masyarakat di sekitarnya yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk. Perguruan tinggi hendaknya memberikan ciri khas untuk membedakan dengan perguruan tinggi lainnya, seperti misalnya dengan logo, slogan, alma mater, dan lain-lain. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk promosi atau iklan, serta dapat juga dengan bantuan dari alumni, di mana para alumni dapat menceritakan pengalaman keberhasilannya saat berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Yang kelima, dasar tata kelola pemasaran pendidikan. Jadi pemasaran dalam perguruan tinggi itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepuasan mutu lembaga kepada stakeholder sebagai output. Ada pula strategi pemasaran internal di mana nantinya perguruan tinggi akan memberikan peningkatan kemampuan atau kompetensi kepada para sivitas akademiknya. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pemasaran pendidikan merupakan implementasi pemasaran di sektor pendidikan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi untuk membedakan diri di pasar pendidikan dan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan semua pemangku kepentingan. Pemasaran pendidikan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan kredibilitas dengan pelanggan yang nantinya akan membuat perguruan tinggi mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan adanya pemasaran pendidikan ini pula, maka dapat membantu perguruan tinggi untuk menarik perhatian dan mendapatkan pelanggan yaitu mahasiswa agar tertarik dan bersedia untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Demikian pembahasan materi mengenai strategi pemasaran pendidikan untuk membangun loyalitas pelanggan. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. And thank you for watching and see you on next video.